Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, sekarang ini kita masih ingin melanjutkan kembali perbincangan kita seputar merevisi skripsi kehidupan. Kita tahu bahwa siapapun kita pasti menulis skripsi kehidupan ini. Bukan kita yang menulis, tapi ada malaikat hafallah, malaikat penulis amal-amal kita. Mereka amat sangat rinci menulis apapun yang kita lakukan. Yang karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi tugas bagi kita bagaimana caranya agar skripsi kehidupan kita adalah skripsi yang bisa dipertanggungjawabkan. Butuh 4 hal yang harus ada di dalam hidup kita. 4 itu adalah iman, syukur, ikhlas, dan satu lagi adalah inabah. Dan pada akhirnya kita melihat 4 hal ini menjadi bekal utama kita di dalam menjalani hidup. Karena hidup ini harus indah, hidup ini harus bernilai, hidup ini harus bermakna. Dan itu tidak ada cara yang lain kecuali kita harus mempertemukan iman, ikhlas, inabah, dan syukur ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Terutama yang pertama yaitu iman. Ini mutlak. Karena sebaik apapun orang, kalau nggak ada iman, buku catatan amal baiknya kosong dari kebaikan. Nggak ada catatan kebaikan dari orang-orang yang tidak beriman, walaupun mungkin orang menyebut dia banyak kebaikannya. Jadi iman ini menjadi syarat utama. Nah, karena itu di kesempatan sore hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin sama-sama merasakan iman di dalam salat. Persisnya merasakan manisnya iman di dalam salat. Sebab salat yang, dan ini pada akhirnya menjadi semacam muhasabah. Karena bicara soal salat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang yang mengaku beriman, dia salat. Dan itu ada pada kehidupan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara untuk membedakan mana muslim, mana kafir di masa Nabi, sekali lagi di masa Nabi, adalah kalau sholat berarti dia muslim, kalau nggak sholat berarti dia kafir. Itu kenyataan sosial di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak sholat itu udah pasti kafir. Karena di masa itu kalau muslim ya sholat, maka kalau nggak sholat berarti kafir. Dan hadisnya juga ada. Nah, cuma ketika hadis itu dibacakan di masa sekarang, nah itu yang kemudian akhirnya perlu diberi penjelasan yang rinci.
Karena faktanya memang banyak di masa sekarang yang ngaku beriman tapi ternyata nggak sholat. Nah, itu yang perlu ada pembahasan tentang hukum ngaku beriman tapi tidak sholat. Nah, jadi di masa Nabi bukti iman itu adalah sholat. Nah, ini cumanya. Kita saja alhamdulillah beriman dan alhamdulillah sholat. Cuma masalahnya di masa sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah orang beriman yang sholat, dia sholat karena panggilan iman? Harusnya iya ya. Harusnya iya. Nah, kalau betul iya, jadi kita sholat itu betul-betul karena panggilan iman. Nah, disitulah kita betul-betul merasakan manisnya iman di dalam sholat. Jadi yang kita rasakan tuh manisnya iman, bukan manisnya sholat, bukan. Ya. Tetapi iman yang kita rasakan manisnya di dalam sholat. Jadi bukan merasakan manisnya sholat. Karena orang merasakan manisnya sholat, nikmatnya sholat, itu belum tentu karena iman juga. Wah, tadi betul-betul saya merasakan sholat itu nikmat sekali tadi waktu maghrib. Kenapa Pak? Imamnya bacaannya itu luar biasa. Berarti sebenarnya dia menikmati iman atau menikmati suara imam? Nah, begitu Isya dia sholat lagi di situ, imamnya ganti, nggak enak, nggak kayak tadi. Itu kan namanya bukan merasakan manisnya iman, tapi merasakan manisnya bacaan imam. Nah, kalau ini betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merasakan manisnya iman, dan kita akan melihat nanti sepanjang kita betul-betul beriman dan menggunakan iman, maka apapun yang kita lakukan, sepanjang kita melakukannya karena iman, kita pasti akan merasakan manisnya iman. Hatta ketika yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, musibah semisal. Siapa yang pengen musibah? Tapi kalau seandainya sudah kena musibah, maka kalau betul-betul kita beriman, kita sikapi musibah itu dengan sabar. Karena sabar adalah bukti iman. Nah, maka kalau kita sabar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dorongan iman, karena panggilan iman, maka kita akan merasakan manisnya iman di dalam sabar. Walaupun sabar itu sebenarnya pahit, maka memang tidak salah kalau seandainya ada orang yang mengatakan sabar itu pahit. Memang sabar itu pahit. Tapi kalau kita menjalani sabar itu karena panggilan iman, justru yang kita rasakan adalah manisnya iman di dalam sabar. Makanya orang yang menghadapi musibah dengan iman, dia tidak ngeluh. Dia tidak ngeluh, dia tidak kecewa. Karena dia merasakan manisnya iman. Nah, tapi kita ingin batasi dulu merasakan manisnya iman ini di dalam salat. Karena ternyata salat itu menjadi semacam miniatur, gambaran kecil yang kalau orang sudah merasakan manisnya iman di dalam salat, pasti dia akan merasakan manisnya iman di luar salat. Dia akan merasakan manisnya iman di dalam salat. Kenapa kita katakan merasakan manisnya iman di dalam salat? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat di antara sekian banyak amalan-amalan yang ada dalam kehidupan kita, yang murni, betul-betul murni kita tunaikan semata karena panggilan iman, itu adalah salat.
Sebab kalau dipikir-pikir, yang membuat kita termotivasi sholat itu karena apa? Kalau yang lain kan ada apa namanya, ada alasan logis. Jadi misalnya, Pak kenapa makan? Lapar. Pak kenapa kerja? Ya butuh uang. Ya kenapa dagang? Biar saya untung. Nah kalau sholat biar apa Bapak Ibu? Ya biar badan saya sehat. Loh apa hubungannya sholat dengan sehat? Saya sholat biar rezekinya banyak. Apa kaitan sholat dengan rezeki yang banyak? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tadi kalau orang masih mau sholat, nah itu berarti tanda imannya dipakai. Tanda imannya dipakai. Beda dengan Bapak Ibu kerja di absen nggak? Di absen, makanya berangkat. Tapi kalau sholat, apa ada absen? Nggak ada absen. Iya, nggak ada di depan masjid ini absen siapa yang hari ini sholat asar. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang ada hubungan yang nggak bisa dipisahkan antara iman dengan kebahagiaan. Iya. Karena kalau ditanya tentang apa itu iman kepada Allah, adalah kekuatan di dalam diri yang membuat kita bahagia saat melakukan segala yang Allah suka dan susah kalau melakukan yang Allah tidak suka. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, in saratka hasanatuka, kalau kebaikanmu membuatmu bahagia, wasa'atka sayyi'atuka, dan keburukanmu membuatmu susah, fa anta mu'min, maka engkau adalah seorang mukmin. Kalau kebaikanmu membuatmu bahagia dan keburukanmu membuatmu susah, maka engkau adalah seorang mukmin. Dan gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sangat mudah kita baca, kita rasakan di dalam salat. Maka salat itu sebenarnya mencerminkan keadaan iman seseorang. Salat itu mencerminkan keadaan iman seseorang. Salat itu termasuk amal baik. Nah, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita salat itu rasanya bahagia atau nggak bahagia Bapak Ibu? Dan kan salah satunya kalau ada permintaan waktu mau sholat, Bapak lebih suka imam baca An-Naba, An-Nazi'at atau Qul ya Qulhu? Itu akan mencerminkan iman. Ya Qul ya Qulhu lah. Qul ya Qulhu. Kenapa Qul ya Qulhu? Coba selesai. Berarti orientasi dia sholat adalah ndang rampung. Coba selesai udah bebas. Tapi kalau ada orang yang sholat targetnya menikmati, saya pengen menikmati, ya, maka semakin lama semakin disukai. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada kaitannya dengan soal perjalanan. Kalau kita menempuh perjalanan, itu kan pasti orang terbagi dua. Menempuh perjalanan keluar kota, ada orang yang memang targetnya segera nyampe, dan ada orang yang targetnya ingin memang menikmati perjalanan itu. Mana yang bahagia? Yang bahagia adalah menikmati suasana di sepanjang perjalanan. Orang seperti ini ketika nyampe kaget kan? Kok udah nyampe?
Tapi kalau targetnya pengen segera sampai, malah kok nggak nyampe-nyampe. Nah, hidup juga sama, dan itu akan kelihatan di dalam sholat. Karena itu kita katakan bahwa sholat itu memang menjadi semacam cermin bagaimana keadaan iman seseorang. Orang yang sholat, yang dilakukan semata karena dorongan iman kepada Allah, akan menjadi kebahagiaan yang membuat kita mencintainya. Yang membuat kita jadi mencintai sholat. Itu kalau sholat yang betul-betul karena dorongan iman. Iman ini yang membuat kita senang ketika kita sholat. Senangnya ketika kita sholat membuat kita menjadi mencintai sholat. Jadi kayak semisal kita kalau ketemu orang ngobrolnya enak, maka lama-kelamaan kita jadi senang, jadi cinta kepada orang tersebut. Dan ini pengaruh berikutnya, Bapak Ibu. Cinta sholat adalah gerbang menuju ruang kehidupan yang dipenuhi indahnya kebaikan yang menenteramkan. Jadi orang kalau sudah cinta sholat, dia akan masuk dalam ruang kehidupan yang dipenuhi indahnya kebaikan yang menenteramkan. Sekali lagi, itu kalau orang sudah sangat bahagia, sangat senang, sangat mencintai sholat. Nah, hukum berikutnya, orang yang sudah merasakan indah manisnya kebaikan, pastilah merasakan buruk pahitnya keburukan. Itu orang kalau sudah merasakan indah manisnya kebaikan. Dan itu akan lebih sangat-sangat terasa sekali lagi di dalam sholat. Jadi kalau mau digambarkan seperti semisal Bapak Ibu disuguh melon. Yang melon ini rupanya matang di pohon. Jadi manisnya itu betul-betul manis asli, manis yang sangat. Selesai makan melon, kok minum air teh manis. Semanis-manisnya air teh dibanding melon ya kalah. Maka begitu kita minum teh manis, rasanya enak atau nggak enak? Nggak enak. Kenapa? Karena kita habis makan melon. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum ini berlaku dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan nikmatnya sholat. Betul-betul sholat itu nikmat sekali. Bahagia saya di dalam sholat. Maka pasti dia akan merasakan keburukan itu betul-betul buruk dan pahit, sehingga dia menjadi orang yang tidak suka dengan keburukan. Itu orang yang sedang merasakan indah manisnya kebaikan, pastilah merasakan buruk pahitnya keburukan. Jadi kalau orang sudah merasakan manisnya sholat, rasanya itu pahitnya bukan main. Tapi ini yang kadang kita mungkin pernah lihat Jadi ada orang yang sholat, tapi selesai sholat nanya ke sebelah, siapa sih imamnya? Imamnya Pak Fulan. Oh pantas. Mesti kalau Pak Imam Pak Fulan itu kalau sholat lama. Mendingan kalau bacanya enak, bacanya nggak enak. Harusnya Pak Fulan itu nggak usah jadi imam, bacanya jelek begitu. Itu dilakukan setelah sholat. Salam. Ini kan sebenarnya problem. Kita aja habis makan melon terus minum air gula gitu teh manis itu rasanya nggak enak. Maka bagaimana mungkin setelah sholat kok ngerasani orang dan kemudian bisa berlama-lama? Padahal hukum kehidupannya mengatakan orang yang sudah merasakan indah manisnya kebaikan, pastilah merasakan buruk pahitnya keburukan. Dan itu kan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 45. Wa qimis shalah
inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan cara terbaik untuk membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah tidak suka dengan perbuatan keji dan mungkar itu. Itu cara terbaik. Jadi kalau udah nggak suka, ya udah. Orang kalau nggak suka kan nggak bisa dipaksa. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah peran salat. Salat itu bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, cara salat mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar adalah salat membuat kita merasakan manisnya kebaikan. Orang kalau sudah merasakan manisnya kebaikan pasti akan merasakan pahitnya keburukan. Maka ini bahasan kita selanjutnya, agar salat bisa mencegah kita dari segala keburukan. Agar salat bisa mencegah kita dari segala keburukan. Bagaimana caranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mari kita lihat salat. Selama ini kita kalau bicara salat, mana yang Bapak Ibu pilih? Ingin, mau, atau butuh? Ingin. Ingin, kalau nggak mau jadi salat nggak? Nggak. Ya udah kalau gitu mau. Mau tapi nggak butuh jadi salat? Nggak. Ya udah deh butuh. Butuh kalau nggak ingin jadi salat? Nggak. Berarti kesimpulannya, salat itu harus ingin, mau, dan butuh. Tapi inilah yang masih menjadi tanda tanya kan Bapak Ibu. Betulkah kita ingin, mau, butuh salat? Betulkah? Karena kalau orang sudah ingin, sudah mau, sudah butuh, ingin plus mau plus butuh itu sama dengan apa? Sama dengan berharap. Jadi kalau ada orang yang sudah ingin, sudah mau, sudah butuh, itu berarti ada harapan. Ada harapan. Nah, ingin, mau, dan butuh itu sendiri sebenarnya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita nggak perlu mereka-reka gimana caranya saya punya rasa ingin, gimana saya punya mau, gimana saya butuhkan, nggak usah. Nggak ada kursus bagaimana caranya menumbuhkan keinginan, menumbuhkan kemauan, menumbuhkan kebutuhan. Semua orang itu pasti ingin, mau, dan butuh. Cuma tinggal masalahnya, ingin, mau, dan butuh itu mau dibawa kemana? Nah, kalau mau dibawa kemana, maka kalau kita kembali kepada sifat baiknya Allah, Allah karuniakan rasa ingin, mau, dan butuh di dalam diri kita. Itu tujuannya adalah agar kita melangkahkan kaki menuju surga, bukan menuju neraka. Dan inilah yang kemudian kita katakan menjadi fakta. Menjadi fakta bahwa memang kita hidup ini butuh iman. Kita hidup ini butuh betul-betul menyertakan iman di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita ditanya, kita ini maunya ke surga atau ke neraka? Surga. Dan tahukah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hukum yang berlaku. Siapa yang telah menjadikan surga sebagai harapan hidupnya, maka ia akan menemukan dan merasakan jalan lurus dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Jadi hidup ini mengenal dua, mengenal perjalanan, mengenal jalan. Dua hal ini beda tapi saling terkait. Terkaitnya, ya karena hidup ini adalah perjalanan, tidak akan mungkin ada perjalanan kecuali harus ada jalan. Dan jalan itu dibuat memang agar ada perjalanan. Nah, cuma kalau dilihat dari karakternya,
Perjalanan hidup manusia itu pasti penuh lika-liku. Nggak ada orang yang perjalanan hidupnya nggak berlika-liku, itu nggak ada. Semua orang, ya, perjalanan hidupnya itu ya lika-liku. Nah, lika-likunya ya senang susah, senang susah. Ya. Tapi kalau seandainya, dan ini yang nanti Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, kita perlu melihat diri kita. Ya, kita perlu melihat diri kita. Kira-kira kan harapan hidup kita surga. Kalau harapan hidup kita adalah surga, logikanya kalau kita lagi senang, apa yang terpikir di kepala kita? Senang ini harus membawa saya ke surga. Dan mungkin gak senang itu membawa kita ke surga? Mungkin. Kalau seandainya lagi susah, maka pikiran kita, susah ini harus membawa saya ke surga. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang bisa membawa kita ke surga, susah pun bisa membawa kita ke surga. Cuma yang lebih dekat membawa kita ke surga itu senang atau susah? Yang lebih dekat susah. Iya, susah. Nah, berarti kalau begitu, ini kalau betul-betul harapan hidup kita adalah surga, sebenarnya hidup ini lebih enak waktu senang atau waktu susah? Kan kalau kita senang membawa saya ke surga, kalau saya susah, susah ini harus membawa saya ke surga. Berarti kan perjalanan hidup kita penuh senang dan susah, tetapi jalan hidup kita akhirnya lurus menuju ke surga. Dan itu hanya akan terjadi kalau memang kita punya konsistensi yang kuat untuk menjadikan surga sebagai harapan hidup. Jadi kalau seandainya hidup kita susah, itu masalah nggak Bapak Ibu? Enggak. Iya, enggak. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau bicara soal salat, siapa saja yang telah teruji menjadikan salat sebagai keinginan, kemauan dan kebutuhan hidupnya, maka segala amal baik pun akan menjadi keinginan, kemauan dan kebutuhan hidupnya. Itu timbal balik antara kita dengan salat. Jadi siapa saja yang telah teruji menjadikan salat sebagai keinginan, kemauan dan kebutuhan hidupnya, maka segala amal baik pun akan menjadi keinginan, kemauan dan kebutuhan hidupnya. Maka memang betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan salat itu betul-betul diuji. Betul-betul diuji. Karena nanti mencerminkan seperti apa hubungan kita dengan amal baik. Apa yang ada di dalam salat itu kalau kita terapkan di dalam amal baik, ya, jatuhnya sama. Siapa saja yang telah teruji menginginkan, memaui dan membutuhkan amal baik, maka amal baik pun akan menginginkan, memaui dan membutuhkan dirinya. Ini memang sudah menjadi hukum kehidupan, karena ada timbal balik. Dan amal baik itu amat sangat sensitif, dia amat sangat peka. Dia tahu betul siapa yang betul-betul ingin, mau dan butuh sama dia, dan siapa yang pura-pura, dan siapa yang sebenarnya nggak ingin, nggak mau, nggak butuh sama amal baik. Ya, kalau betul-betul kita sudah menunjukkan bukti bahwa saya ingin, mau, butuh amal baik, maka sekali lagi amal baik akan ingin, mau dan butuh sama kita. Maka jangan heran kalau seandainya ada orang yang sudah menjadikan tahajud itu keinginan, kemauan dan kebutuhan hidupnya. Suatu hari tidur jam 2 malam, padahal biasa tahajud jam 3. Kalau orang baru tidur jam 2, itu juga baru berangkat tidur, ya kira-kira tidurnya jam 2 lebih 5, 10 ya. Tidur jam 2 lebih 5 lebih 10, kira-kira bangunnya jam berapa? Azan pun mungkin nggak kedengaran.
Tapi inilah yang terjadi. Persis jam 3 tahajud kan sudah nunggu. Kok orang itu nggak datang ya? Kemana nih orang biasanya datang? Kok sekarang nggak nongol? Maka sama tahajud diapakan? Dicari kemana ini orang. Pas dicari ternyata lagi tidur. Maka sama tahajud diapakan? Dibangunkan. Bangun udah jam 3. Orang kalau biasa tahajud tidur jam 2, jam 3 bangun nggak? Begitu bangun yang ada di kepalanya apa? Udah jam 3 saja tahajud. Pusing nggak dia bangun? Enggak. Pening nggak dia bangun? Enggak. Malas nggak dia bangun? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan bahwa dirinya butuh terhadap tahajud. Iya, ingin, mau, dan butuh terhadap tahajud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya memang kita diuji betul ya, karena kita katakan tadi ya bahwa amal baik itu tahu persis siapa yang betul-betul ingin, mau, dan butuh sama amal baik, siapa yang pura-pura, dan siapa yang sebenarnya memang nggak ingin, nggak mau, nggak butuh sama amal baik. Kalau kita termasuknya yang mana Bapak Ibu? Ingin, mau, dan butuhnya itu betul-betul pura-pura atau malah enggak? Nah ini tanda tanyanya. Karena kalau orang nggak ingin, nggak mau, nggak butuh sama amal baik, akibatnya amal baik juga nggak ingin, nggak mau, nggak butuh sama orang yang nggak butuh. Padahal amal baik itu kita butuhkan untuk bisa membuat kita masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini simulasi kecil-kecilannya. Apakah memaafkan kesalahan orang lain itu amal baik? Ya. Inginkah kita memaafkan kesalahan orang lain? Ingin. Mau enggak kita memaafkan? Mau. Apakah memaafkan sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Sudah. Kalau sudah, kapan kita memaafkan kesalahan orang lain? Ada nggak orang yang bilang begini Bapak Ibu? Saya tuh ingin saya memaafkan dia tuh ingin, saya mau memaafkan dia. Cuma saya butuh waktu. Butuh waktu berapa? Ya, paling nggak 2 hari. Saya butuh mengendapkan dulu, saya butuh calling down dulu. Kalau sekarang saya belum bisa. Tapi saya ingin, saya mau. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Ini orang sebenarnya butuh memaafkan atau nggak butuh? Enggak. Iya, enggak. Kenapa enggak? Kalau kita lapar, ingin apa? Makan. Mau makan? Mau. Butuh makan? Ya butuh. Makanannya ada. Kapan makan? Ya nunggu 2 hari. Kan nggak ada. Ya makanya saat itu. Ya, maka kalau betul-betul kita ahli kebaikan yang betul-betul ingin menjadikan surga sebagai tujuan hidup, maka memaafkan itu tidak pernah merasa butuh waktu. Begitu orang berbuat salah, saya sudah maafkan. Berbuat salah, saya maafkan. Tidak kemudian menunggu dia minta. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah memberikan yang paling kita sukai itu amal baik? Ya, inginkah kita memberikan yang paling kita sukai ke orang lain? Udah banyak yang langsung geleng kepala. Udah mental sampai di sini. Padahal katanya, iya, itu amal baik. Tapi kenapa kita nggak ingin? Kalau nggak ingin, akibatnya apa? Orang ini sebenarnya ingin masuk surga nggak? Kalau mau diarahkan ke sana, ya ingin. Loh kok nggak ingin memberikan yang paling disukai? Iya. Kalaupun ingin, mau nggak kita melakukannya? Kalau mau, apakah memberikan yang paling kita sukai itu menjadi kebutuhan hidup kita? Kalau iya sudah jadi kebutuhan hidup, maka kalau seandainya
Masjid Salahuddin ini berinisiatif mengumpulkan baju pakaian Bapak Ibu untuk disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Maka pada saat nyari baju yang dibutuhkan, baju yang bagus atau baju yang jelek untuk diberikan ke orang lain, itu gambaran tentang kita. Terakhir Bapak Ibu, apakah sabar menghadapi orang yang bikin kita emosi itu amal baik? Ya. Inginkah kita sabar menghadapi orang yang bikin kita emosi? Ya. Mau nggak kita melakukannya? Mau. Kalau mau, apakah sabar sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Kalau iya, kapan kita sabar? Kita akan sabar kalau ketemu orang yang bikin kita nggak sabar. Betul Bapak Ibu? Pada saat kita ketemu dengan orang yang bikin kita emosi, disitulah kita butuh sabar. Tetapi kalau kemudian kita lihat kenyataan, kalau ada orang yang bikin kita emosi, apalagi orang itu statusnya di bawah kita, iya, bisa jadi anak, gitu, bisa jadi pembantu, pokoknya statusnya di bawah kita, bikin kita emosi, kita butuh apa sama beliau? Butuh sabar. Kalau butuh sabar, seandainya kita sabar ngadepin orang yang bikin kita emosi ini, kita sabar. Tapi di sini ini masih ganjel nggak? Masih ganjel. Tapi kalau seandainya ini orang bikin kita emosi, kita kemudian marah. Begitu udah marahin itu orang, kira-kira plong nggak Bapak Ibu? Kalau kemudian kita plong, berarti kita butuh sabar atau butuh marah? Butuh marah. Iya. Padahal, nah ini yang kadang ya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk sabar kalau ketemu orang yang bikin kita nggak sabar. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, orang yang bikin kita tidak sabar itu sebenarnya siapa mereka? Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan untuk kita, dipilih oleh Allah agar mengantarkan untuk kita tiket masuk surga. Apa nama tiketnya? Sabar. Dan tiket masuk surga bernama sabar itu termasuk tiket yang VVIP. Allah titipkan tiket untuk masuk surga melalui orang yang bikin kita emosi. Berarti orang yang bikin kita emosi itu sebenarnya orang yang baik atau yang nggak baik ke kita? Orang baik. Lantas kenapa kemudian kita marahi dia? Padahal kalau kita buat analogi Bapak Ibu, ada semisal ada orang namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini ngirimkan cek ke kita, uang senilai 400 juta. Banyak atau sedikit? Kalau sedikit saya tambahin jadi 500 juta. Pak Ahmad ini ngirimkan cek ke kita senilai 500 juta, tapi beliau ngirimkannya dengan cara dititipkan ke tukang beca. Tukang beca ini pun ngantarkan cek itu ke kita. Begitu udah sampai tukang beca ini, beliau menyerahkan itu cek. Diterima atau ditolak? Kita terima. Terus tukang becanya kita apakan? Mungkinkah nggak kita kasih uang? Enggak. Kalau seandainya kita ngasih uang 200.000, itu kebanyakan atau kesedikitan? Padahal kasih 200.000 aja udah senang sekali ya. Kenapa kita kasih dia uang? Karena dia sudah mau mengantarkan cek senilai 500 juta. Berarti tukang beca tadi orang yang baik nggak? Ya. Sekarang mana yang lebih berharga? Cek 500 juta atau tiket sabar? Yang lebih berharga mana? Tiket sabar. Karena sekali lagi orang yang sabar itu surganya surga VVIP. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala untuk orang-orang yang sabar itu nggak pakai hitungan. Jadi kalau dikasih cek itu cek yang nggak ada serinya, cek yang
memang betul-betul nolnya itu banyak sekali. Nah sekarang Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau nih pada saat Pak Ahmad ngirim cek melalui tukang beca memberikannya kepada kita, tapi di depan tukang beca tadi cek itu kita sobek-sobek dan kemudian kita campakkan di hadapan tukang beca. Kira-kira tukang beca itu akan lapor enggak ke Pak Ahmad? Lapor. Akibatnya apa? Salah. Maka inilah yang kita takutkan. Datang orang bikin kita emosi, bikin kita marah. Dia sedang mengantarkan tiket sabar. Terus kita marahi dia. Kalau kita marahi itu sama dengan apa? Nyobek tiket masuk surga. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ya tunggu aja akibatnya. Allah juga sudah mengingatkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian pada kaum itu. Faman radiya falahu ridha. Kalau ada orang yang ridha, maka Allah pun ridha. Wa man sakhita falahu sukhat. Dan kalau seandainya ada orang yang murka, ya Allah juga murka. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa? Kita belum teruji ingin, mau dan butuh kepada amal baik. Masih ingin, masih mau, masih butuh kepada amal buruk. Padahal sholat tidak pernah kita tinggalkan. Maka muncullah pertanyaan, mengapa kita masih mau, masih butuh, masih ingin, mau, butuh kepada amal buruk? Jawabannya karena kita tidak menyertakan iman di dalam semua aktivitas hidup kita. Karena itu sederhana Bapak Ibu, agar ingin, mau, butuh berbuat baik, sertakan iman di seluruh aktivitas hidup kita. Itu yang akan menyebabkan kita insya Allah menjadi orang yang justru inginnya, maunya, butuhnya adalah beramal baik, berbuat baik. Ya, karena itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita menyertakan iman di dalam seluruh aktivitas hidup kita, wabil khusus salat. Karena kalau salat betul-betul kita lakukan karena panggilan iman, karena dorongan iman, betul-betul dengan sepenuh iman kita, salat itu akan memberikan impact, memberikan dampak, memberikan pengaruh yang luar biasa bagi hidup dan kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar iman betul-betul menyertai salat-salat kita? Sekali lagi itu bahasan kita insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan ya Allah wa iyyakum. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.